Ahli pidana yang dihadirkan kubu Verdi Sambo hari ini memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan pembunuhan berencana. Ahli hukum pidana Marus Ali berpandangan untuk membuktikan ada tidaknya unsur pembunuhan berencana perlu dijelaskan mengenai adanya motif. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi dan juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Bang Roni, Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda mendengar keterangan dari ahli pidana Marus Ali mengenai pertama soal terpenuhi motif. Lalu kemudian disinggung juga terkait justice collaborator. Pertama mengenai motif dulu. Apa tanggapan Anda? Iya Mbak, kalau saya sih kan tidak kaget karena itu ahli kan yang dihadirkan oleh pengacaranya Sambo dan Putri Candrawati ya. Tentunya dalam memberi keterangan kan ya, kita sudah lihat bersama ya. Tetapi terkait peristiwa pidana ini menurut kami bahwa ini sudah menjadi suatu peristiwa pidana yang terungkap di persidangan yang secara utuh. Bukti mengenai alat bukti sudah terlihat bahwa ada keterangan dari Richard Eliezer, kemudian keterangan dari Roman, kemudian keterangan dari ART ataupun keterangan dari para ajudan. Kemudian diperkuat dengan keterangan dari penyidik Polres Jakarta Selatan maupun dari Propam. Jadi konstruksi hukumnya sudah terlihat. Kemudian dalam dihadirkan ahli juga kemarin dari kriminolog juga sudah menyampaikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Kemudian juga disampaikan juga dari ahli pidana ini bukan peristiwa pembunuhan berencana. Jadi kalau dalam hal ini keterangan dari ahli pidana yang dihadirkan ya itu haknya dari para terdakwa ya, Verdi Sambo dan Putri Candrawati. Tetapi menurut kami bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa pembunuhan berencana karena sudah dipersiapkan, kemudian tidak secara spontan, ada waktu, kemudian ada alat. Kalau dijelaskan juga sama ahli yang dihadirkan hari ini kan sudah sampaikan bahwa alat itu dalam tegar, ada yang memerintah, kemudian kalau di sini alat tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut kami alat ini adalah Richard Eliezer. Nah, sebenarnya ini sudah terungkap ya. Tapi kalau ya sudah disampaikan sama ahli pidana, saya pikir publik bisa menilai dan majelis hakim bisa menilai. Itu yang pertama. Terkait dengan GC, menurut kami mungkin ini bacaannya berbeda ya. Undang-undang pelindungan saksi dan korban karena mengenai GC kita bahas dulu, kita akan bahas satu persatu, kita akan coba soal motif. Nah, yang mana yang kemudian ketika kedua belah pihak menghadirkan ahli pidana, jaksa juga tadi sempat berdebat dengan ahli pidana yang dihadirkan dari kubu Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati, Kang Asep, yang mengatakan justru kebalik, semua unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Untuk memastikan seperti apa statement yang disampaikan, kami mengajak Anda dan juga para narasumber untuk menyimak cuplikan berikut ini. Oke. Dalam perkara ini sudah dibuktikan di pengadilan, baik keterangan saksi maupun keterangan nanti terdakwa di berita acara juga, motif yang terjadi pada tanggal 8 dalam hubungannya dengan kejadian peristiwa di tanggal 7, kekerasan seksual terhadap saudara Putri Candrawati yang dilakukan oleh J. Dalam kaitan dengan motif tersebut, saudara ahli bisa menjelaskan soal kerangka kekerasan seksual, kejahatan kekerasan seksual, dan bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian, baik itu kaitannya dengan korban, terutama dengan korban, dan bagaimana reaksi korban terhadap peristiwa kejadian kekerasan seksual. Bisa saudara ahli jelaskan? Izin yang mulia, kalau kita membaca bukunya Prof. Andi Zainal Abidin, beliau almarhum Allahumma kakaknya Prof. Andi Hamzah, hukum pidana 1 yang mulia, penelitian sinar grafika, beliau menjelaskan bahwa motif itu menjadi penting dibuktikan karena menyangkut keputusan atau kehendak seseorang ketika memutuskan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak akan boleh masuk ke terlalu jauh ya, kalau kemudian psikologinya. Tapi begini, saya ngajar mata kuliah victimologi yang mulia, saya nulis buku tentang itu, saya nggak bawa itu kan. Di dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dalam perspektif victimologi, pertama, itu seringkali terjadi di ruang-ruang private. Sehingga apa? Pasti minim buktinya. Satu-satunya bukti yang biasa dihadirkan oleh jaksa adalah visum. Saya membaca banyak tulisan visum. Tetapi, kalau visum tidak ada, gimana?
Nah, pertanyaan saya begini, visum tidak ada itu adalah terkait dengan tantangan yang lebih berat yang dihadapi jaksa untuk membuktikan, tapi dia tidak menghilangkan tidak adanya kejahatan. Dan jangan disimpulkan bahwa kalau korban tidak melakukan visum tidak terjadi kejahatan. Kenapa? Karena begini yang mulia, dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual itu tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Baik, saya minta tanggapan dari Kang Asep karena menarik sekali untuk kita bahas. Termasuk juga salah satu motif dari pihak kubu Ferdy Sambo dan Putri Candrawati menjelaskan adanya kekerasan seksual, bahkan disebutkan pemerkosaan. Sementara tidak ada visum, disampaikan tidak adanya visum tidak menghilangkan adanya kejahatan. Tanggapan dari Kang Asep. Yang mana banyak nih, saya tanggapi satu dulu ya, motif dan unsur. Jadi unsur itu untuk membuktikan, kalau motif untuk hukuman strafmat, itu pahami ya. Jadi gini, silakan buka seluruh putusan di dunia atau di Republik Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh. Selalu jaksa mendakwa bla bla bla, pasal 340, unsurnya bla bla bla, ya barang siapa dengan sengaja ya menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dihukum bla bla bla. Hanya itu yang dipertimbangkan. Kalau itu sudah terbukti, sudah terbukti. Jadi itu untuk membuktikan tuh hanya unsur sekali, only mung sakitu ya. Jadi nggak ada lagi. Nah baru setelah terbukti perbuatannya, baru hakim masuk. Ya kenapa dia membunuh gitu. Nah itu jadi motif itu tidak penting sekali lagi. Mau dia pelakunya orang baik, orang jelek, kalau dia melakukan perbuatan pidana ya harus dihukum kecuali ada alasan peringan, perberat atau menghapus. Itu kaidah hukumnya. Ya satu. Kedua, yang lucu lagi ya bahwa dimanapun kita setuju kalau orang diperkosa itu, kalau relasi kuasa. Saya kasih contoh yang kosa orang lain lah. Saya sebagai direktur berkosa cleaning service. Saya sebagai dosen berkosa mahasiswi. Pasti karyawan saya maksudnya tidak akan mau melapor karena takut. Itu setuju. Tapi kalau jadi berkas, karena tadi dikatakan di ruang privat, nggak ada lagi yang tahu, siapapun nggak ada tahu. Yang bisa dibuktikan tidak terbantah, ya tadi diperiksa itunya. Yaitu dengan apa? Dengan visum et repertum. Ya, kalau menggunakan ahli, masa manggil ahli perkosaan? Ya, nah, ABCD pasti berbeda kalau ahli. Mas ahli, itu kalau ahli itu banyak kemungkinan. Tapi kalau hukum bicara fakta, sekali lagi kejadian yang disebutkan dengan alat bukti. Kalau kejadian perkosaan dibuktikan dengan ahli, dari mana tahunya ahli? Emang dukun. Nah itu, jadi sekali lagi perlu dipahami. Tapi gini, kita hormati siapapun dia, kalau di ahli hukum berpendapat ABCD EFGH nggak ada masalah. Ya. Cuman ketika berpendapat, orang hukum tuh jangan lepas dari teori hukum, ilmu hukum, asas hukum, ya sistem hukum, filsafat hukum. Kalau itu keluar dari itu namanya ngarang. Ya. Baik. Orang boleh berteori. Apakah saksi yang dihadirkan itu keluar dari hukum menurut Kang Asep? Ya iyalah, kalau dibuktikan itu peristiwa itu ya ada kejadiannya. Ketika orang diperkosa pasti meninggalkan jejak kan, entah celananya robek, entah itunya ada di situ, yaitu visum yang bisa membuktikan. Kalau dibuktikan dengan ahli ya nggak bisa. Ahli hanya menguatkan. Kalau di perkosaan ginilah yang paling gampang, orang mau ada kecelakaan apapun di anda pasti minimal ke puskesmas. Nah, katanya orang tidak berani mengatakan, loh ya kalau tadi relasinya saya dengan mahasiswi, saya sebagai direktur dengan anak buah, oke. Ingat loh, yang diperkosa itu, kita ikutin ya perkosaannya ya. Yang diperkosa itu seorang kadipropam, seorang yang punya belajar pendidikan kesehatan, ya, seorang istri jenderal yang harus berani. Ya, kita harus jeda Kang Asep, kita akan lanjutkan sesaat lagi mengenai motif adanya pemerkosaan atau tidak, kita lanjutkan terutama dari statement visum tidak ada, tidak menghilangkan adanya kejadian pelecehan sesaat lagi. Kang Asep, saya kembali ke Anda untuk memperjelas tadi statement barusan yang Anda sampaikan. Kita tahu bahwa dalam persidangan hari ini pun kubu Ferdy Sambo tetap bersikuku adanya kasus pelecehan seksual yang kemudian menjadi motif, di mana saksi maksud saya ahli pidana yang dihadirkan hari ini, Mahrus Ali, juga menyebutkan tidak adanya visum dari Putri Candrawati bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya pelecehan seksual yang juga dilakukan oleh Brigadir Yosua. Apa tanggapan dari Kang Asep? Tidak adanya visum tidak menghilangkan adanya kejahatan. Sudah, kita anggap aja ada perkosaan, ada dibanting 3 kali, ada dianiaya kayak artis itu kan. Artis aja lapor, masa ini nggak lapor gitu kan. Nah, anggap ada. Nah hukum itu, kalau itu perkara itu ada perkosaan, kualifikasi adalah tindak pidana, itu harus dalam bentuk berkas. Tidak hanya berkas, itu juga harus putusan. Selama tidak ada putusan berkekuatan hukum tetap, itu dianggap tidak ada. Sekali lagi, anggap ada kejadian di Magelang. Selama itu tidak menjadi berkas dan tidak diputus, dianggap tidak ada. Nah sekarang kita
logika jalan yang akan saya ulang ya. Sekali lagi, kalau perkosaan itu pada umumnya ya sekali lagi kalau dia melapor pasti diperiksa itunya. Jadi lahirlah visum et repertum. Gak mungkin orang melapor diperkosa diam saja. Ya kecuali kalau ditesnya sekarang sama PCR atau antigen gitu diperiksanya. Kang Asep, tapi tidak semua disampaikan ya dari sisi viktimologi korban kekerasan seksual tidak semuanya punya keberanian untuk melapor. Termasuk juga ada ahli forensik Reni Kusumowardani yang mengatakan bahwa statement dari Putri Candrawati bisa dipercaya soal adanya kekerasan. Itu seperti apa bagaimana? Habis ini saya minta tanggapan dari Bang Roni. Saya 1000% setuju dengan pendapat itu. 1000% betul. Tidak semua perkara yang diperkosa melaporkan. Sekali lagi itu. Tapi kalau sekarang seorang penegak hukum, kadipropam, polisinya polisi, dan yang diperkosa seorang tenaga kesehatan, seorang dokter gigi, tidak melapor, maka tadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan, itu kan aneh. Ya, kan lucu, jangan disampaikan. Nah kan pertanyaannya, dia juga suka periksa polisi yang nakal, entah merkosa atau apapun, pasti diperiksa kan. Nah sekarang kalau dia nggak mau diperiksa, kan aneh. Ya, kalau itu kalau banyak, kan itu relasi kuasa. Artinya yang bawahan takut sama atasan. Tadi contohnya saya dengan mahasiswi, ini konkret aja biar rame. Kemudian saya dengan karyawan, kalau saya direktur angin ribut misalkan. Persoalannya sekarang yang diperkosa itu derajatnya tinggi, ya seorang istri jenderal. Kenapa tidak berani melapor seperti itu? Jadi tidak mungkin dia tidak memproses hukum. Jadi katakan kenapa? Pertanyaan kenapa nggak diproses dulu gitu kan? Kenapa nggak diperiksa? Katakanlah nggak diproses hukum. Minimal dia akan datang ke tenaga kesehatan, dibuktikan bahwa dia diperkosa, dia dianiaya, dia dibanting. Itu pasti ada. Itu pasti. Perkosaannya kata hilangkan aja. Karena takut malu. Periksa hasil bantingannya, periksa hasil aniayanya. Kenapa itu tadi dilakukan? Dia seorang hukum, ya. Sekali lagi, kadipropam, seorang penegak hukum yang berpengalaman. Pernah serse. Jadi kalau itu alasannya, ya sekali lagi tidak ada visum, bukan berarti tidak ada katanya. Kejahatan. Setuju kalau itu dilaporkan, ya. Tapi kalau ini tidak melaporkan, yang orang punya kuasa, ya sekali lagi, biasanya kan yang di bawah nggak berani ke atas. Ini mah yang atas dihajar yang bawah. Loh kok diem aja? Kan aneh. Itu logikanya nggak jalan. Baik, menurut Anda logika tidak jalan seperti itu. Bang Roni, saya minta tanggapan Anda dengan pertanyaan yang sama, termasuk juga komentar atau statement dari ahli psikologi forensik Reni Kusumowardani yang mengatakan keterangan dari Putri Candrawati layak dipercaya. Bang Roni, silakan. Ya, mohon maaf sepertinya sambungan telekomunikasi kami dengan Roni Talapesi terganggu. Kami akan mencoba memperbaiki. Baik, kita akan bahas kemudian, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Roni. Kita akan bahas kemudian soal justice collaborator dari Eliezer, Kang Asep, yang dikatakan bahwa sebenarnya ada syarat-syarat tertentu, terutama kejahatan yang extraordinary crime, tidak dalam kasus pembunuhan. Apa tanggapan Kang Asep? Ya, saya sebutin ya, ada 2 konvensi internasional kita ratifikasi aja undang-undang. Udahlah kalau itu nggak tahu, kalau itu bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris, kita sebutin aja. Ada undang-undang LPSK pasal 5 dan pasal 10 dan ada 10A. Tolong dibaca itu. Itu disebutkan JC itu mendapatkan misalkan keringanan, disidangkan terpisah. Itu jelas, ya. Nah sekarang kok JC dipilah-pilah gitu kan? Ini kasus pembunuhan. Orang boleh pembunuhan jadi JC, kenapa enggak gitu kan? Nah sekarang apalagi pembunuhannya, baiknya pembunuhan berencana menyangkut tokoh besar, menarik perhatian publik yang harusnya tidak terbuka karena adanya orang yang membuka jadi JC. Tidak mungkin sekelas LPSK yang tahu undang-undangnya, yang dia di bidang undang-undangnya akan mengeluarkan JC terhadap Richard Eliezer. Oke, ya, alangkah bodohnya LPSK kalau dia yang tidak tahu aturan dirinya sendiri. Tidak mungkin LPSK melakukan JC kalau dia tidak tahu undang-undangnya. Kita simak statement lengkapnya. Kita simak statement lengkapnya dari ahli pidana tersebut. Apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk pasal 340 atau pasal 338? Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan.
Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Baik, Kang Asep, supaya tidak membingungkan masyarakat, karena tadi penjelasan Kang Asep berbeda dengan ahli pidana yang dihadirkan, bahwa JC atau justice collaborator itu tidak bisa diberikan untuk kasus pembunuhan. Bagaimana ini, Kang, supaya kemudian clear untuk statement ini, karena ada peraturannya juga. Jadi begini. Sebentar, Bang Roni, kita berikan Kang Asep dulu, saya minta tanggapan Anda selesai Kang Asep ya. Silakan Kang Asep. Gini, tadi saya berkali-kali teriak ya, tidak mungkin LPSK mengeluarkan JC untuk Eliezer kalau itu tidak bukan kategorinya untuk JC. Kalau JC dibatasi untuk tadi ya pencucian uang, narkotika gitu kan, ya itu lucu gitu kan. Emang LPSK untuk lembaga tindak pidana khusus. Nanti biar Roni bacain pasalnya, Ron tolong bacain lah, jangan saya yang bacain pasalnya, malu kalau saya bacain pasalnya. Oke. Dianggap nanti buta huruf saya, nggak sekolahnya nggak SD dulu langsung perguruan tinggi. Tolong Ron bacain pasalnya Ron. Oke, baik. Bang Roni, karena tadi sambungan telekomunikasinya terputus, saya minta 2 statement tanggapan dari Anda ya. Pertama soal bagaimana korban kekerasan seksual disampaikan bahwa tidak semuanya punya keberanian. Tadi sudah jelaskan, saya minta tanggapan Anda. Bang Roni, termasuk juga status dari justice collaborator di Eliezer. Kita bicara fakta saja ya. Fakta yang terungkap di persidangan ini, kan Ferdy Sambo mendengar dari istrinya bahwa telah terjadi pelecehan. Kemudian dalam fakta persidangan terungkap dia mau main badminton. Terus terungkap juga dalam persidangan ketika PC mau isolasi mandiri, Ferdy Sambo tidak tahu dengan siapa. Jadi logikanya begini, dalam situasi kondisi yang katanya terjadi ada pelecehan, kok bisa-bisanya masih berpikir pergi main badminton, terus pergi isolasi, PC tidak tahu, ini Ferdy Sambo tidak tahu PC pergi isolasi dengan siapa. Apakah dia tidak peduli? Padahal katanya kan mendengar berita kejadian di Pangkal 8. Nah, ini tidak masuk logika. Jadi kalau bicara soal adanya pelecehan itu menurut kami di persidangan sudah terbantahkan ya, sudah terpatahkan. Nah, terkait status JC ini Mbak Avi sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam pasal 5 ayat 2 itu dijelaskan ya, saya bacakan bahwa tadi itu ahlinya tidak membaca secara lengkap. Ada frase yang terakhir menyampaikan ya tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Nah itu sebenarnya, jadi bukan hanya dibilang tadi ada korupsi, ada terorisme, tindak pidana, tetapi di fase yang terakhir itu dijelaskan terkait dengan tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan situasi yang membahayakan jiwanya. Dalam kasus ini Richard Eliezer sebagai saksi, posisi membahayakan jiwanya di awal penyidikan ini terlihat jelas karena dia berhadapan dengan seorang yang dulunya mantan Kadif Propam dengan punya kekuatan dan punya ini, kan kita lihat sudah kasus ini seperti apa. Nah inilah sebenarnya kalau ahli pidana dia tidak menjelaskan secara utuh. Jadi kami sangat menyayangkan Mbak Afi gitu. Baik, Kang Asep, ketika kemudian pasal 5 itu berkali-kali saya ngomong, yang diperjelas sama Roni. Kang Asep, apakah bisa dikatakan status justice collaborator dari Eliezer ini akan terancam atau melayang jika ternyata bisa dibuktikan yang dicoba dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Kang Asep? Gini, Mbak Afi saya ulang, di pasal 10A ya, kalimatnya jelas, JC itu harus diperingan hukumannya. Yang menurut itu sebenarnya salah, malah harusnya dihapus, malah tidak ada proses. Tapi ikutilah bahasa undang-undang ya. Kalau diperingan ya, artinya sekali lagi dia mendapatkan fasilitas khusus kan, kekhususan kan. Dia memang dinyatakan bersalah, tapi harus diringan. Tapi saya termasuk di awal jangan diringan, dia harus dihapus gitu perbuatan tindak pidananya. Jadi kalau mengatakan sekarang tidak ada hubungannya, saya nggak tahu sekolah di mana, Mas Roni. Oke, nah, baik. Terkait pasal 28 ya. Ya 28 coba bacain. Silakan singkat saja, Bang Roni, singkat saja. Pasal 28 ayat C itu menyampaikan bahwa status sebagai JC yang bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Kan sudah jelas bahwa dalam kasus ini Richard Eliezer bukan pelaku utamanya, sudah terungkap di persidangan. Dia tidak punya mens rea, dia tidak punya niat. Kemudian dia sebagai alat. Ini kan sudah terungkap di persidangan. Nah yang kemarin lucu kan coba diarahkan mengenai sarung tangan.
bertahan juga. Padahal sarung tangan itu Richard Eliezer sampaikan bahwa sarung tangan itu dilihat di dalam rumah Duren 3. Dia tidak pernah menyampaikan dari rumah Saguling. Cuma dia mendengar PC bisik-bisik sama Ferdi Sambo. Nanya soal CCTV bagaimana, sarung tangan bagaimana. Tapi dia tidak pernah menyebutkan bahwa si Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu dari Saguling. Nah juga pun di rumah Duren 3 sangat jelas bahwa ketika Romer melihat ada sarung tangan, kemudian ada senjata HS, di CCTV juga sangat jelas Ferdi Sambo itu memasukkan tangan kanannya ke dalam saku. Disitulah kami menduga bahwa sarung tangannya dilepas. Tetapi kita berpatokan kepada keterangan Richard Eliezer bahwa dia melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Ya. Ini juga dibenarkan dengan keterangannya Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang awalnya menyampaikan mereka melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Tetapi mereka mencabut BAP-nya tanggal 18 Agustus, di mana BAP tersebut mereka konfrontir dan satu ruangan bersama Ferdi Sambo, di mana mereka melihat CCTV yang tidak jelas itu yang tangan kanannya masuk di dalam kantong, dibilang tidak pakai sarung tangan. Padahal di BAP-nya mereka menjelaskan bahwa sarung tangan, mereka lihat sarung tangan di dalam rumah Duren 3. Nah, biarlah publik yang menilai bagus. Baik, kita lihat bagaimana jalannya proses hukum ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangannya, Bang Roni, Kang Asep. Selamat malam.